Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran tutorial metode edukasi dan promosi kesehatan atau Promkes. Nah, sebelum masuk ke pembahasan masing-masing jenis metode Promkes, di video kali ini akan ditampilkan overview beragam jenis metode edukasi dan promosi kesehatan. Apa sih promosi kesehatan itu? Usaha untuk menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat, kelompok, atau individu. Bertujuan untuk mencapai pendidikan kesehatan dan perubahan perilaku masyarakat. Nah, apa sih metode itu? Cara teratur atau sistematis yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai tujuan sesuai dengan yang dikehendaki. Berbicara tentang metode Promkes, berikut beberapa tujuan metode yang berkaitan dengan penggunaan promosi kesehatan. Meningkatkan kesadaran, menambah pengetahuan, meningkatkan kemampuan diri, mengubah kebiasaan dan mengubah lingkungan. Setiap metode yang kita gunakan harus menyesuaikan sasaran. Siapa itu? Sasaran primer adalah kelompok masyarakat yang akan diubah perilakunya, termasuk di dalamnya sasaran individu dan keluarga. Sasaran sekunder ditujukan kepada tokoh masyarakat setempat, baik formal maupun informal. Digunakan untuk mendukung pelaksanaan promosi kesehatan kepada sasaran primer. Tokoh masyarakat merupakan tokoh panutan bagi masyarakatnya. Sasaran tersier ditujukan kepada penentu atau pembuat keputusan di tingkat lokal, seperti lurah, camat, bupati, atau pejabat pemerintah setempat. Oke, it's time to explain. Jadi, metode promosi kesehatan dibagi menjadi 3. Metode individual, metode kelompok, dan metode massa. Berdasarkan sasaran yang tadi ya. Metode individual atau perorangan. Metode yang bersifat individual ini digunakan untuk membina perilaku baru atau membina seseorang yang telah mulai tertarik kepada suatu perubahan perilaku atau inovasi. Misalnya, seorang ibu yang baru saja menjadi aksesoris KB cocoknya mendapatkan konseling atau penyuluhan kesehatan individual. Perorangan di sini tidak berarti harus hanya kepada si ibu yang bersangkutan ya, tetapi mungkin juga kepada suami atau keluarga ibu tersebut. Setiap orang memiliki masalah atau tujuan yang berbeda-beda. Agar petugas kesehatan mengetahui dengan tepat cara membantunya, maka berikut pilihan metode individu. 1. Bimbingan atau konseling dan penyuluhan individu. Dilakukan kontak antara klien dan petugas kesehatan atau konselor lebih intensif terhadap masalah kesehatannya. Teknik konseling yang dilakukan: A. Prainteraksi. B. Perkenalan atau orientasi dengan teknik mendengar aktif, empati dan refleksi perasaan. C. Interaksi inti dengan klarifikasi, bertanya lebih lanjut atau probing. D. Terminasi, memberikan kesimpulan. 2. Interview atau wawancara
merupakan bagian dari bimbingan dan penyuluhan untuk mengetahui apakah klien memiliki kesadaran yang kuat terhadap informasi yang diberikan. Apakah ada perubahan perilaku yang diharapkan? Mengapa ia tertarik dan menerima perubahan yang disampaikan? Dan mengapa ia tidak atau belum menerima perubahan? Lanjut, yang kedua, metode kelompok. Dalam menggunakan metode kelompok, harus menyesuaikan jumlah kelompok sasaran. Dan berikut jenisnya. Kelompok besar dan kelompok kecil. Ceramah merupakan metode dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan, dapat digunakan untuk sasaran pendidikan tinggi maupun rendah. Seminar Adalah suatu penyajian dari seorang ahli atau beberapa orang ahli tentang suatu topik yang dianggap penting. Untuk kelompok kecil, pilihan metodenya diskusi kelompok. Semua anggota bebas berpartisipasi dalam diskusi. Formasi duduk peserta berhadap-hadapan atau saling memandang satu sama lain. Pemimpin diskusi juga duduk di antara peserta. Dan pemimpin diskusi harus memberikan pancingan berupa pertanyaan atau kasus sehubungan dengan topik yang dibahas. Curah pendapat atau brainstorming. Modifikasi metode diskusi kelompok. Pada permulaan, pemimpin kelompok memancing dengan satu masalah. Kemudian, tiap peserta memberikan jawaban atau tanggapan. Jawaban tersebut ditampung dan ditulis dalam flip chart atau papan tulis. Semua peserta wajib mencurahkan pendapatnya. Setelah semua mengeluarkan pendapatnya, baru peserta dapat memberikan komentar dan akhirnya terjadi diskusi. Bola salju atau snowballing. Cara snowballing. Kelompok dibagi dalam pasangan-pasangan, satu pasang ada 2 orang, dan kemudian dilontarkan suatu pertanyaan atau masalah. Setelah lebih kurang 5 menit, maka tiap 2 pasang bergabung menjadi satu. Mereka tetap mendiskusikan masalah tersebut dan mencari kesimpulannya. Kemudian, tiap 2 pasang yang sudah beranggotakan 4 orang ini bergabung lagi dengan pasangan lainnya. Demikian seterusnya sehingga akhirnya akan terjadi diskusi seluruh anggota kelompok. Role play atau memainkan peran. Beberapa anggota kelompok ditunjuk memainkan peran tertentu, misalnya sebagai dokter puskesmas, sebagai perawat atau bidan, sedangkan yang lain berperan sebagai masyarakat. Mereka memperagakan, misalnya bagaimana interaksi atau berkomunikasi sehari-hari dalam melaksanakan tugas. Bus group, kelompok-kelompok kecil. Bus group, kelompok langsung dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, kemudian diberi suatu permasalahan yang sama ataupun tidak sama namun mengarah pada tujuan promkes. Masing-masing kelompok mendiskusikan masalah tersebut, selanjutnya hasil dari tiap kelompok didiskusikan kembali dan dicari kesimpulannya. Permainan simulasi atau simulation game. Merupakan gabungan antara role play dengan diskusi kelompok. Pesan-pesan kesehatan disajikan dalam bentuk permainan. Cara memainkannya persis seperti bermain, misalnya monopoli, menggunakan dadu maupun gaco dan papan main. Beberapa orang menjadi pemain dan sebagian lagi berperan sebagai narasumber. Yuk lanjut metode yang ketiga, yaitu metode massa. Dipakai untuk mengkomunikasikan pesan-pesan kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat yang sifatnya massa atau publik. Sasaran bersifat umum, tidak membedakan golongan umur, jenis kelamin, pekerjaan, status sosial, ekonomi, dan tingkat pendidikan. Berikut pilihan metode massa. Public speaking, pidato atau diskusi melalui media elektronik, siaran berprogram, simulasi,
tulisan-tulisan di majalah, artikel, atau koran, billboard, spanduk, atau poster, dan kampanye. Ceramah umum atau public speaking. Kelebihan dapat dipakai pada sasaran orang dewasa, pada kelompok yang lebih besar, tidak terlalu banyak melibatkan alat bantu, dan dapat menyampaikan pesan atau informasi dengan baik. Kekurangan, pembicara harus menguasai topik, peserta menjadi pasif, dapat menjadi kurang menarik, daya ingat terbatas, dan mudah menjadi verbalisme. Pidato-pidato atau diskusi melalui media elektronik seperti TV, radio, dan lain sebagainya. Tujuan untuk mencapai pendidikan kesehatan dan perubahan perilaku masyarakat. Kelebihan, jangkauan relatif lebih besar, efektif karena media elektronik sudah dikenal masyarakat, mengikut sertakan semua panca indera, lebih mudah dipahami, menarik, penyajiannya dapat dikendalikan dan dapat diulang-ulang. Kekurangan, biaya lebih tinggi, sedikit rumit, perlu alat canggih untuk memproduksinya dan memerlukan listrik. Melalui siaran berprogram. Yaitu penyampaian informasi secara terprogram melalui siaran televisi maupun siaran radio. Kelebihan dapat mencangkup sasaran yang lebih luas, efektif, sumber tenaga pengajar dapat dikurangi seminimal mungkin. Kekurangan, pesawat penerima siaran belum merata dimiliki oleh sasaran, memerlukan perencanaan dan desain yang matang, serta memerlukan penyiar yang telah mahir di bidang siaran. Simulasi, semacam dialog antara pasien dengan dokter atau petugas kesehatan tentang suatu penyakit atau masalah kesehatan. Kalau untuk simulasi ini biasanya dilakukan ketika pelatihan antar nakes. Kelebihan, dapat memberikan wawasan yang lebih luas melalui memainkan peran dan diskusi kelompok, metode kelompok kecil yang unik, menarik, lengkap, padat, dan jelas, dapat mengatasi kejenuhan atau bosan, meningkatkan keterampilan bicara, memberikan kesenangan yang bermanfaat, membangkitkan rasa percaya diri dan keberanian, meningkatkan kualitas bahasa, dapat memberikan kemudahan dalam menangkap pesan-pesan yang ada. Kekurangan, rumit dalam pelaksanaannya dan memerlukan persiapan yang matang. Tulisan-tulisan di majalah, artikel, atau koran. Dapat berbentuk artikel maupun tanya jawab atau konsultasi tentang kesehatan dan penyakit. Kelebihan, tahan lama, mencakup banyak orang, biaya rendah, dapat dibawa kemana-mana, tidak memerlukan listrik, mudah untuk dipahami dan meningkatkan keinginan belajar. Kekurangan, tidak dapat menstimulir efek gerak dan efek suara, dan mudah terlipat. Billboard, spanduk, poster. Dipasang di pinggir jalan, contohnya billboard "Ayo ke Posyandu, ayo ber-KB". Kelebihan, tahan lama, jangkauannya luas, biaya tidak terlalu tinggi dan tidak memerlukan listrik, dapat mengungkit rasa keindahan karena disertai gambar, mempermudah pemahaman mengenai masalah kesehatan yang diinformasikan. Kekurangan, media ini tidak dapat menstimulir efek suara dan efek gerak, mudah terlipat, kecuali billboard, tidak dapat menjangkau semua orang, khususnya bagi masyarakat yang buta huruf. Kampanye. Tindakan yang mempengaruhi dapat membuat orang berpihak atau mengikuti pada himbauan dan arahan kita. Kelebihan dapat menjangkau banyak orang, memiliki unsur persuasif yang kuat. Kekurangan, media atau cara yang digunakan membutuhkan dana yang tidak sedikit, butuh waktu yang lama untuk mempersiapkan kampanye, harus dikemas secara menarik agar banyak orang yang ikut berpartisipasi. Itu tadi beberapa pilihan metode yang dapat kita gunakan dalam memberikan promosi kesehatan. Metode-metode tersebut dapat digabung ataupun dimodifikasi oleh tim promosi kesehatan. Tentunya disesuaikan dengan penerima pesan dan sasarannya ya. Selain itu, metode yang dipilih juga perlu disesuaikan dengan tujuan dari promosi kesehatan yang dilaksanakan. Yuk,
Semangat menebar kebermanfaatan dengan edukasi dan promosi kesehatan. Semoga video ini bermanfaat dan see you!